ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita. Janji. Seorang influencer Malaysia mengatakan tanpa TikTok, film dan musik Malaysia tak akan pernah tembus ke pasar Indonesia. Hal ini dikarenakan yang pertama, orang-orang Indonesia itu memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, sebagian orang Malaysia sanggup membeli film dan musik Indonesia karena murah, sehingga keuntungannya berlipat ganda. Yang ketiga, ketiadaan semangat patriotik. Dan yang terakhir, orang-orang Malaysia itu memiliki gairah yang tinggi terhadap film dan lagu dari orang luar. Ya, ia juga mengatakan Indonesia hebat dalam strateginya dan Malaysia selalu berada di bawahnya. Oke teman-teman, langsung saja disimak videonya. Saya rasa kita mampu kalahkan Hollywood. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita. Janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda bersetuju dan jangan lupa follow sekali. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sharif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi kan, jangan lupa follow Blood Brothers akan ditayangkan di Indonesia. Kita nak tengok sejauh mana boleh pergi cerita tu. Sebelum ni Sharif dah masuk Indonesia. Memang tak dapat sambutan lah kat sana. Katanya soal promotion, marketing kat sana problem pun semua kan. Tengok Blood Brothers ni macam mana, okay? Sebab apa? Sebab aku rasa macam
Kadang-kadang seems like not fair. Sebab filem kita nak satu masuk pun susah, tapi filem diorang masuk sini berlambat-lambat. Kadang-kadang sebulan tu mesti ada at least 1-2 kan, mesti ada. Kat Malaysia ni kita so-called kurang filem kan, so kena masuk filem diorang. Tapi itulah, bila kita nak masuk diorang, ada je masalah tu. Betul, aku faham diorang punya pasaran besar, diorang punya filem banyak kan, diorang sendiri pun berebut antara diorang. Tapi syarikat yang membawa filem tu ke sini tak ada ke inisiatif untuk, yelah korang dapat untung dah kat sini, tak ada lagi inisiatif untuk bawa filem kita juga ke sana kan. Maybe ada kota ke, kau buat pasal 3, buat pasal 1 kan. Aku rasa seems like not fair for me lah. Okay, aku pendapat peribadi aku lah. Kita bincang sama-sama, jangan tek-tek rambut, jangan tek-tek janggut, kita bincang elok. So apa pendapat korang? Cuba komen sikit. So terima kasih. Film Malaysia nggak laku di Indonesia, netizen Malaysia nggak terima. Jadi film Sheriff Narco Integrity produksi Malaysia nggak laku di pasar bioskop Indonesia. Salah satu tiktoker asal Malaysia, @takibasker, nggak terima. Dia mempertanyakan kenapa film itu gagal tembus di bioskop Indonesia, sedangkan film-film Indonesia diterima dengan baik di Malaysia. Padahal katanya film Sheriff laris di Malaysia dan keuntungannya mencapai 60 juta ringgit. Dia juga bilang nasionalisme masyarakat Indonesia tinggi dan lebih milih nonton film negaranya sendiri. Yang menarik, sikap berbeda ditunjukkan sutradara film tersebut, Syafiq Yusof. Dia membantah adanya sentimen anti-Malaysia di kalangan penonton Indonesia. Syafiq justru bilang kegagalan filmnya ini bisa menjadi pembelajaran baginya untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Emang sih ada persaingan kebudayaan yang meruncing di antara Indonesia dan Malaysia. Tapi masyarakat Indonesia cukup terbuka dan menyambut karya Malaysia yang dianggap bagus kok. Kartun Upin Ipin dan Bobo Boy misalnya disambut dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Jadi gagalnya film Sheriff di Indonesia bukan karena sentimen anti-Malaysia ya. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini, hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini nggak bakalan bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba lah di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ikat tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Gara-gara film ini, Indonesia sama Malaysia jadi ribut coy. Kata orang Malaysia kayak begini. Ini film di Malaysia lagi rame loh. Tapi kenapa pas masuk dan tayang di Indonesia penontonnya sepi? Kata orang Malaysia kita nggak mendukung perfilman Malaysia. Kata siapa bro? Gue penonton setia Upin Ipin nih. Ultraman ribut, Ihsan pindah rumah, Upin Ipin gak sholat raweh. Udah gue tonton anjay. Lah waktu itu gue juga mana tahu kalau film ini tayang di bioskop Indonesia. Kurang promo kali, promo di gue lah anjay. Gue malah taunya ketika film ini udah tayang di Netflix. Udah gue tonton juga coy. Gue akuin filmnya emang bagus sih. Tentang pembunuh misterius dengan hukumnya sendiri. Jadi ada pembunuh misterius tapi targetnya beda nih. Karena dia hanya mengincar orang-orang yang gak bener. Seperti polisi korup, ketua gangster, dan orang-orang jahat lainnya. Alur ceritanya juga dikemas dengan berbagai plot twist. Lu pijak sama gue sekarang, lu punya anjing-anjing pijak sama gue sekarang. Gue akuin filmnya keren sih, tapi kerenan The Red. Nah, itu dia ya. Saya tidak ingin mengomentari musik atau film Indonesia dan Malaysia karena ya jujur aja saya nggak paham di hal itu. Tapi setidaknya saya mengamati sikap seorang influencer Malaysia tadi ya yang bernama Bang Takib. Jadi saya perhatikan sikap influencer Malaysia tadi menunjukkan pengakuan sekaligus keprihatinan terhadap kondisi industri hiburan di negaranya sendiri jika dibandingkan dengan Indonesia. Influencer tersebut bersikap kritis
bersikap realistis dan terbuka ya, serta menunjukkan rasa frustasi yang produktif terhadap kurangnya dukungan masyarakat Malaysia terhadap karya seniman lokal. Ia juga secara tidak langsung mendorong perubahan pola pikir agar Malaysia bisa lebih kompetitif dan bangga terhadap karya sendiri, bukan semata-mata bergantung pada popularitas luar ya. Itu yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh influencer Malaysia tadi yang bernama Bang Thaqib. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.